hadis, menyampaikan sebuah mahfuzat, beliau kemudian bersyair dengan mengatakan, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah faminal hamaqati an tasida ghazalah wa tafukkaha bainal khalaiqi taliqah. Para jamaah rahimakumullah, Syekh Abdullah Abdun selalu menyisihkan uang jajannya untuk membeli kitab-kitab gundul, walaupun saat itu beliau belum bisa membacanya. Syekh Abdullah, menurut salah seorang putra beliau yang juga guru kami, Al-Ustaz Taha Ibnu Ustaz Abdullah Abdun, di masa sakitnya masih saja meluangkan waktu untuk mengajar para santri di dalam rumah beliau setiap sore atau selepas sholat maghrib. Di situ beliau menerangkan beberapa kitab salaf. Di rumah sakit beliau pernah dijenguk oleh para guru pesantren Darut Tauhid. Lalu mereka ditanya oleh Syekh Abdullah, apakah kalian datang menyengukku sembari meninggalkan ta'lim? Maka sekarang kalian kembali dan mengajarlah di pondok. Para jamaah rahimakumullah, di selama masa hidupnya beliau mengembara untuk mencari ilmu. Di tahun 57 beliau meminta izin kepada Habib Idrus untuk menimbah ilmu di pondok Darul Hadith Al-Faqihiyah li Ahli Sunnah wal Jamaah Malang. Awalnya Habib Idrus merasa keberatan karena begitu cinta dan sayangnya. Barulah 1 tahun kemudian beliau mendapat restu untuk belajar di Darul Hadith di bawah asuhan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Tidak kurang 8 tahun beliau menghabiskan waktu untuk belajar sekaligus mengajar di pesantren legendaris yang telah melahirkan ratusan bahkan ribuan ulama ini. Syekh Abdullah Abdun termasuk sedikit di antara santri yang belajar secara takhassus, secara khusus di bawah bimbingan Al-Habib Abdul Qadir. Majelis ini dilangsungkan dari pukul 22.00 hingga larut malam. Para jamaah, pada tahun 66 Syekh Abdullah yang pernah menjadi khatib tetap di Masjid Agung Jamek Kota Malang selama 9 tahun ini kembali pulang ke Palu untuk melanjutkan kuliah syariah dan bahasa Arab di perguruan Al-Khairat di bawah bimbingan Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dan berhasil menyelesaikan pada tahun 69. Usai lulus kuliah syariah dan bahasa Arab pada tahun 71, Syekh Abdullah Abdun menjadi dosen luar biasa di Fakultas Usuluddin dan Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin cabang Palu. Berselang 3 tahun, Syekh Abdullah tiba kembali di Pulau Jawa, tepatnya di Bondowoso, Jawa Timur. Di sana beliau berkhidmat di Al-Ma'had Al-Islami atas rekomendasi Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Kedekatan beliau dengan Al-Habib Saleh karena mertua beliau yaitu Ammi Muhammad bin Yathrib sering sowan kepada Habib Saleh dengan mengajak Syekh Abdullah Abdun. Disinilah terjalin hubungan yang erat antara beliau dengan Al-Habib Saleh layaknya seorang anak dengan ayahnya. Bahkan di tahun 76 hingga 81 Syekh Abdullah Abdun diberi amanat untuk memimpin Al-Ma'had Al-Islami Bondowoso. Demi menunaikan tugas mengajar dan berdakwah, Syekh Abdullah harus berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain. Tak heran jika anak-anak beliau tempat kelahirannya berbeda-beda. Anak pertama lahir di Lawang, Kabupaten Malang. Anak kedua dan ketiga lahir di Palu. Anak keempat sampai ke-8 lahir di Bondowoso dan 3 anak yang terakhir lahir di kota Malang. Setelah menetap dan berdakwah di Bondowoso pada tahun 81, Syekh Abdullah Abdun kembali ke kota Malang. Di bumi Aremah ini beliau mendirikan lembaga pendidikan Islam Pondok Pesantren Darut Tauhid. Pesantren Darut Tauhid ini didirikan pada tanggal 20 Agustus 1981 bersamaan dengan tanggal 20 Syawal 1401 Hijriah. Nama Darut Tauhid berasal dari pemberian seorang ulama besar dari Makkah, Profesor Dr. Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki
selaku al-musyrif al-am. Syekh Abdullah Abdun rajin menuangkan gagasan atau ilmunya lewat torehan pena. Di sela-sela kesibukan yang tiada henti, beliau menyempatkan diri untuk menulis baik berupa makalah, artikel, buletin dan maupun buku. Antara lain kunci ilmu nahwu, hadis-hadis pilihan, sanggahan atas tulisan pengingkar nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam dan hak-hak asasi manusia, Fathul Majid fi ilmi tajwid, Al-Khairat wa muassisuha fi sutur, kemudian pedoman berzakat fitrah dan penggunaan zakat pada umumnya. Lalu perbedaan prinsip antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Syiah, dan masih banyak buku-buku karangannya yang jumlahnya mencapai 27 judul lebih. Sebagai seorang mudarris atau guru, sekaligus juga murabbi atau pendidik, Syekh Abdullah selalu memberi perhatian terhadap keadaan para santrinya. Karenanya para jamaah, ada hubungan emosional antara beliau dengan para santrinya di pesantren Darut Tauhid ini. Kedekatan beliau bukan sekadar formalitas belaka. Perhatian seperti inilah yang ternyata terbukti berhasil memompa semangat para santri agar tak jenuh dalam belajar sehingga menjadi insan-insan yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Bukan hanya dengan santri yang masih belajar, dengan alumni pun juga demikian. Beliau pernah berkata sebagaimana disampaikan oleh Al-Ustadz Husain Ibnu Ustadz Abdullah Abdun, yaitu hendaknya setiap santri dan alumni mampu menjadi lentera di daerahnya masing-masing. Paling tidak sediakan sedikit waktu untuk berbuat sesuatu dengan ilmunya agar masyarakat bisa mengambil manfaat darinya. Maka tak heran para jamaah, banyak di antara para alumni mempunyai kenangan manis yang sulit dilupakan. Hubungan seperti ini, yang harmonis seperti ini, alhamdulillah tetap berlanjut dan terjaga sampai kini. Syekh Abdullah Abdun merupakan sosok yang mencintai Ahlul Bait. Kedekatan Syekh Abdullah Abdun dan rasa mahabbahnya kepada Ahlul Bait tak dapat dipungkiri. Banyak habaib terkemuka yang menjadi rujukan beliau. Sebut saja yaitu Al-Habib Husain Al-Hamid Berani, Al-Habib Hadi Al-Haddar, Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Muhdar, Al-Habib Muhdar bin Muhammad Al-Muhdar, Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Al-Habib Muhammad bin Saleh Al-Muhdar Madinah. Maka tidaklah mengherankan pada hari pernikahan beliau, Al-Habib Hadi Al-Haddar berkenan mengiringi beliau dari pesantren Darul Hadith, sekaligus mengakatkannya dengan wanita yang salehah, yaitu Aminah binti Muhammad bin Yathrib. Para jamaah rahimakumullah, pada hari Rabu 9 Safar 1423 Hijriah atau 1 Mei 2002, Al-Allamah Syekh Abdullah Awad Abdun dipanggil keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta benda yang beliau wariskan untuk keluarga dan umat, namun beliau mewariskan ilmu yang terpatri di dada para santri dan pencinta beliau. Tetesan tintanya terus dilazimi oleh umat Islam. Petuah-petuahnya masih segar dalam ingatan, tidak lekang dimakan zaman dan tak lapuk di tempah cuaca. Beliau tetap terkenang meski ruh terpisah dari jasadnya. Beliau para jamaah meninggalkan putra-putri yang setia mengembangkan pesantren Darut Tauhid, yaitu Ummi Khairiyah, Ustadz Hashim, Al-Ustadz Taha, Ummi Zainab, Ustadz Husain, Ummi Ni'mah, Ummi Wardah, Ustadz Saleh, Ustadz Ismail dan Ummi Khadijah. Nama harum, laku mulia dan keluasan ilmu pengetahuan beliau bisa menjadi cermin bagi kita yang ingin merangkai buhul-buhul kaum salihin. Dengan diantara ribuan umat Islam yang datang dari berbagai daerah, Al-Ustadz Syekh Abdullah Awad Abdun dimakamkan di sisi istri tercintanya di pemakaman umum Sumbersari, rahimahumullah rahmatal abrar. Para jamaah rahimakumullah, demikianlah di antara sekelumit biografi yang berisi tentang kehidupan guru kami Al-Ustadz
Syekh Abdullah Awad Abdun. Semoga kita bisa mengambil pelajaran sebagaimana bunyi sebuah makalah, as-sa'id man i'tabara bi ghairihi. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain, utamanya yaitu dari kalangan para ulama. Semoga apa yang sudah kita dengarkan bersama menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita teladani. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاكم الله خير الجزاء لفضيلة أستاذ علي أكبر بن محمد بن عقيل. والآن البرنامج الخامس كلمات ترحيبية، كلمات باسم خريج معهد دار التوحيد سيقدمها فضيلة الأستاذ الحاج نور حسن الدين ابن الحاج عبد اللطيف مدير معهد دار السعادة Gubuk Kelaka. Selanjutnya sambutan yang pertama disampaikan oleh Al-Ustaz Ki Haji Nur Hasanuddin Ibnul Haj Abdul Latif Mudir Ma'had Darus Sa'adah Gubuk Kelaka. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa 'inda dzikri habibihi wa awliyaihi as-salihin tatanazzalu ar-rahmat wal barakat wan nafahat. Wassalatu wassalamu ala sahibil mu'jizatil bayyinat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa 'azimina wa nuri qulubina wa munqidina wa maulana Muhammad sayyidi sadat. Salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha wat taysir wa tughliqu 'anna biha abwab asy-syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasir. Anta waliyuna wa maulana ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'du, hadrat al-habaib al-a'izza wal ulama al-ajilla wa nakhusuhum bidzikr abna syekhul masyayikh wa ustadzul asadidah abna al-imam al-walid Abdullah Awad Abdun mata'ana Allah bituli hayatihim fi atammis sihha wal afiyah wan ni'amil wafiyah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, utamanya kepada para khirij pesantren Darut Tauhid yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sungguh merupakan kenikmatan yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku santri-santri yang pernah mengambil mutiara-mutiara hikmah dari guru mulia kita Syekhul Masyayikh wa Ustadzul Asatidzah Al-Walid Al-Marhum ila rahmatillahil hayyil qayyum Al-Syekh Abdullah bin Awad Abdun rahimahullahu rahmatal abrar wa askanahu jannatin tajri tahtahal anhar. Amin ya rabbal alamin. Beliau adalah sosok
manusia yang gerak-geriknya adalah merupakan tarbiyah bagi murid-muridnya. Beliau tidak bergerak, beliau tidak berjalan, beliau tidak diam, kecuali semua gerak-gerik, diam dan jalan beliau adalah merupakan tarbiyah bagi murid-muridnya, bagi mereka yang menganggap dan yang bisa mengambil tarbiyah dan pendidikan dari beliau. Seperti tadi yang kita dengar bahwa beliau adalah orang yang luar biasa. Ihtimam dan ijtihad beliau di dalam ilmu, kecintaan beliau kepada ilmu, sampai-sampai guru mulia kita, seperti yang dikatakan oleh guru-guru beliau, adalah manusia dan santri yang sudah masuk di hati para gurunya. Laisa sya'an ayyakuna syaikhuka fi qalbika, walakinna sya'an kulla sya'an antakuna anta fi qalbi syaikhika. Bukan merupakan murid yang istimewa ketika seorang guru berada di hati si murid, tetapi murid yang istimewa adalah ketika murid sudah mampu berada di hati si guru. Itulah yang dimiliki oleh guru mulia kita, Syekhul Masyayikh Syekh Abdullah bin Awad Abdun. Beliau berada di guru, beliau berada di hati gurunya Al-Habib Al-Allamah Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau berada di hati gurunya Al-Habib Al-Allamah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih dan guru-guru beliau yang lain. Ma'asyiral hadirin, saya khidmah kepada beliau sejak tanggal 20 November 1983. Pada saat Al-Fakir masih kecil, Al-Fakir khidmah kepada Al-Habib Alawi bin Salim Al-Idrus alaihi rahmatullah wa ridwan. Kemudian ada seorang kiai yang minta kepada saya, kamu ngaji